Mau lihat konsentrat pakan gratis yang saya buat? Lahap semua. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Ini dapat metik dari kebun sendiri. Motivasi itu sungguh mahal sekali harganya. Mulai dari sekarang, jangan remehkan budidaya menanam pohon singkong. Dengan menanam pohon singkong, kita bisa membuatnya menjadi dengan berbagai macam cemilan, dan termasuk bisa menghemat kantong kita dari ratusan ribu rupiah, bahkan hingga jutaan rupiah per bulan. Nah, nanti ini akan saya bagi tutorial selengkapnya bagaimana cara menanam pohon singkong supaya cepat panen, memiliki umbi yang lebat, plus sekaligus bagaimana cara mengolahnya membuat pakan ternak yang sangat menyehatkan bagi seluruh ternak yang ada di rumah kita. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan ada pekarangan sedikit di belakang rumah. Semuanya juga saya tanami pohon singkong. Bahkan di samping rumah pun semuanya saya full dengan pohon singkong. Orang jenius akan menghitung terlebih dahulu secara cermat. Nah, untuk menghemat pakan 25 kg dari singkong dan ketemu dengan konsentrat pur ayam ini kita gunakan 2 kg. Lalu kemudian kita gunakan jagung 3 kg dan kemudian 1 kg dari polar ataupun dedak. Dari hasil akumulasi per kilonya, jika semuanya ini kita gabungkan menjadi 25 tambah 2 tambah 3 tambah 1, ini 31 kg. Nah, dengan 31 kg ini kita dapat berikan kepada ternak kita. Jikalau kita punya ternak 30 ekor, berarti ini bisa dipakai untuk makan selama 1 bulan. Nah, 25 kg singkong dihasilkan dari kebun kita. 2 kg ini dari pur seharga 10.000 ya. 10 kali 2 berarti 20.000. 20.000, kemudian 3 kg jagung, per kilogram jagung di sini seharga 5.000. 5.000. Dan kemudian konsentrat ini dari polar ataupun dedak 1 kilo pun 5.000 rupiah. Jika kita akumulasi semuanya 20 tambah 5.000 tambah 5.000 sebesar 30.000 rupiah. Nah, bayangkan jika kita punya 30 ekor ternak ayam, entok, bebek, dan yang lain sebagainya, hanya dengan biaya pakan sebesar 30.000 rupiah. Kira-kira untungnya sebesar apa? Tinggal mengkalkulasi berapa 30 dikali mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Nah, makanya saya bilang ini benar-benar sangat dapat menghemat kocek dompet kita itu dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Apalagi pemirsa kalau adiknya, kakaknya, atau mungkin saudaranya memelihara ternak, saya rasa informasi ini patut disampaikan terhadap mereka karena saya sendiri sudah mempraktekannya pula. Supaya tidak lepas dari temanya. Nah, bagaimana cara menanam pohon singkong supaya bisa cepat panen? Ya, memiliki umbi yang lebat juga besar, memiliki hasil yang lebih melimpah dibanding umumnya orang menanam. Untuk mencapai ke dalam keberhasilan seperti itu, yang hanya dilakukan itu ada 4 hal. Yang pertama adalah media tanam yang memang memadai. Kalian sudah lebih pandai dalam mengolah media tanam untuk menanam singkong ya. Lalu yang kedua adalah cara memilih bibit unggulnya. Jadi jangan memilih bibit yang sembarangan. Terus yang ketiga, cara penyiapan bibit juga cara menanamnya harus dilakukan dengan benar pula. Dan yang keempat ini adalah perawatan yang konsisten. Nah, untuk selengkapnya mengenai masalah tutorial supaya lebih cepat panen, memiliki umbi yang banyak, singkongnya ini ya, terus kemudian besar-besar, ini dapat dilihat di video saya tayangan yang lalu. Lalu saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat pakan ternak. Jika kita ingin membuatnya menjadi konsentrat seperti pur, seperti ini ya. Ini cukup mudah sekali, kita bisa melakukan dengan sistem perebusan. Tidak direbus juga boleh jikalau kita memiliki mesin penggiling.
Nah, jikalau ingin dipakai untuk semacam bebek ataupun entok, kita dapat mencincang-cincangnya seperti ini saja. Ini sudah cukup. Untuk entok, ayam, ataupun bebek itu campurannya sama aja ya. Jadi 25 kg dari singkong, umbi singkong seperti ini ya, untuk bahan bakunya sebagai pakan ternak. Dan kemudian jagungnya ini gunakan 3 kilo perbandingannya. Lalu kemudian kita perlu menambahkan polar ataupun bekatul. Ini gunakan 1 kg saja per 25 kg karena ini hanya memiliki nutrisi yang sedikit ya kalau polar ya. Kalau katul itu akan lebih tinggi dan akan lebih baik bagi ternak. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah pur ayam. Pur ayam ini saya beli seharga per kilonya 10.000. Jadi 25 dari singkong, perbandingannya purnya ini hanya menggunakan 2 kilo saja. Ingat jagungnya 3 kilo, kemudian polar ataupun bekatulnya ini 1 kilogram saja. Untuk penyajiannya ini dapat dibuat menjadi konsentrat seperti ini, digiling bisa, mau dijemur bisa, difermentasi dikasih EM4, juga tetes tebu juga bisa, ditutup, disekap rapat ya. Kalau ingin memfermentasikannya, setelah 4 hari barulah digunakan memberikan kepada ternak-ternak kita. Jadi setidaknya 3 hari lah ya, tapi yang paling bagus itu idealnya itu 4 hari baru diberikan kepada ternak. Dan jikalau ingin menyajikannya secara langsung seperti ini juga dapat difermentasi, ini juga dapat diberikan secara langsung, tapi tidak untuk dijemur. Kita cincang-cincang seperti ini. Ini semua sudah memiliki protein yang sangat tinggi. Dan wajib diketahui di sini untuk protein nabatinya sudah oke ya. Tinggal protein hewaninya saya di sini menggunakan jenis tepung ikan. Nih, gunakan tepung ikan secukupnya selain dapat untuk menambah nafsu makan dari entok bebek ataupun ayam kita, ini dapat membantu meningkatkan stabilitas dari ketahanan tubuh dari binatang ternak kita. Untuk bahan-bahan pokoknya sudah saya uraikan semua, dan kalau ingin menambah ayam ini staminanya lebih kuat, tidak mudah terserang oleh penyakit, maka berikanlah tanaman jenis rimpang-rimpangan. Seperti yang pertama adalah kunyit. Kunyit ini antioksidan, dapat menahan dari serangan bakteri buruk yang datangnya dari luar, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari binatang ternak kita. Yang kedua, kita bisa menggunakan jahe secukupnya untuk menghangatkan, sehingga ketika di musim penghujan ataupun sedang angin, binatang ternak kita tidak mudah untuk kedinginan. Dan kemudian yang berikutnya bisa menggunakan kencur, juga bisa menggunakan daun pepaya untuk menambah jamu nafsu makannya. Nah, saya rasa semuanya ini sudah saya paparkan. Masalah takaran-takarannya karena ini bahannya semuanya serba alami, itu ya monggo. Jadi saya serahkan pada Anda semua bergantung dari tingkat keyakinannya. Saya rasa tutorial dari apa yang sudah saya paparkan ini sudah gamblang sekali, dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam inspirasi, cinta tanaman, dan cinta ternak.